sudah mau mengecek. Oke. Office Bentar. lagi rame ya? Enggak, bukan apa tuh? Enggak, kok enggak Oh, rame. enggak, kayak ada suara lagi pada ngobrol gitu. Kipas angin. Oh, Nah, jadi ini tentang adjektif ya, kata sifat. Ya, jadi ini kata sifat. Kita masuk mulai dari definisinya dulu nih ya. Jadi kata sifat, adjective or kata sifat are words used to describe nouns. Adjective are usually placed after nouns. For example, diligent, beautiful, handsome, smart, brave, strong, and fast. Ya, jadi adjective itu kata sifat yang menerangkan kata benda. Nah, kata sifat ini umumnya ya digunakan setelah kata benda. Contohnya adalah pintar, diligent, beautiful, cantik, handsome, ganteng, smart, pintar juga ya sama dengan diligent. Kalau diligent itu rajin, sorry ya. Diligent itu rajin, smart itu pintar, brave itu berani, strong itu apa? Kuat kuat. ya. Fast itu cepat. Jadi contohnya adalah for example, your little boy is handsome. Ya. Anak kecilmu tampan atau ganteng ya sama aja. Jadi di sini kan handsome ini digunakan untuk menjelaskan kata bendanya adalah boy. Boy kan termasuk kata benda ya atau noun. She is very smart in the class. Ya, jadi ini kamu harus tahu dulu nih. Yang di garis bawah ini adalah adjektif ya, smart, pintar. Ini adalah apa? Kata benda, she. Jadi objek itu termasuk kata benda ya. He, I, we, you, they, he, she, it itu semuanya kata benda. Jadi di sini menerangkan bahwa perempuan atau dia perempuan adalah sangat pintar di kelas. Ya. Kemudian the exam was not too difficult. Ya. Ujian itu tidak terlalu sulit. Ya, difficult itu sulit. Jadi adjektifnya adalah difficult. Ya. Ini menerangkan apa difficult? Menerangkan ujian itu. Jadi kata bendanya adalah ujian itu atau noun-nya adalah ujian itu. Kemudian this bag is so expensive. Tas itu sangat mahal. Ada so-nya di sini ya. Expensive ini adalah adjektif. Dia menerangkan this bag. Bag ya. Bag itu adalah noun atau kata benda. Jadi dia ini menerangkan tas ini. Ya, tas ini sangat mahal. Ya, sampai sini udah paham nih tentang adjektif? Kayak lumayan ngerti sih. Jadi setelah kata benda, iya bener ya, setelah kata benda terus langsung masuk ke Kata sifat. Jadi dia menerangkan kata sifatnya. Iya, jadi kata benda dulu baru kata sifat gitu ya? Ya. Oke. Selanjutnya, ini ya fungsi adjektif. Jadi fungsi adjektif itu di sini lumayan banyak ya Kak ya. Ada 8. Ya, fungsi adjektif yang pertama adalah sebagai possessive adjective. Ya, possessive adjective is an adjective that shows the meaning of a possessive pronoun. The words included in it are my, your, our, their, her, and his. Jadi possessive adjective ini ya adalah kata sifat yang menunjukkan ya makna kata ganti kepemilikan atau kepunyaan. Kalau sebelumnya kan Kak Vera sudah pernah ya belajar tentang pronoun, artinya harusnya udah paham ya tentang ini. Jadi kata yang termasuk di dalamnya adalah ya my, your, ya milik saya kan my, your milik kamu, our milik kami, their milik mereka, her miliknya perempuan, his miliknya laki-laki. Ini contohnya adalah, for example, her girlfriend is beautiful. Ya pacarnya apa? Girlfriend kan pacar perempuan ya. Pacar perempuan itu cantik. Cantik ya, pacarnya cantik gitu ya. Pacarnya cantik. Ya pacarnya cantik. Ya, jadi di sini seperti itu ya. Jadi beautiful ini menerangkan tentang possessive adjective ya dari si girlfriend, pacarnya, pacar perempuannya.
Selanjutnya, descriptive adjective. Jadi descriptive adjective are adjective that describes or characterize humans, animals, or object. Ya, jadi descriptive adjective ini ya, contohnya apa artinya adalah menerangkan kata sifat ya, menerangkan tentang atau sifat manusia, hewan atau benda. Ya, contohnya adalah tiger is very strong. Ya, harimau sangat kuat. Harimau sangat kuat. Ya, jadi strong di sini adalah menjelaskan tentang tiger, harimaunya sangat kuat. Selanjutnya kita masuk ke adjective function berikutnya. Quantitative adjective. Ya. Quantitative adjective are adjective that describe objects in a certain amount or several. Jadi kuantitatif adjektif ini adalah kata sifat yang menjelaskan benda dalam jumlah tertentu ya atau beberapa. Certain itu pasti ya ya gitulah ya beberapa. For example, the goat ate a whole food in the basket. Jadi kambing itu memakan semua makanan yang ada di keranjang. Jadi menjelaskan tentang berapa banyak nih jumlahnya. Ya, jadi a whole ini adalah quantitative adjective. Jadi ini menjelaskan tentang makanannya ya. Food. Kata bendanya ya. Bendanya kan food ya. Kemudian interrogative adjective. Jadi interrogative adjective is an adjective that shows the question which or which ya atau or what ya. Jadi interrogative adjective ya adalah kata sifatnya yang menunjukkan pertanyaan. Namanya juga interrogatif ya. Interrogatif kan kalimat pertanyaan. Interrogatif yang mana ya, yang mana atau which. Which itu kan artinya yang mana atau apa. Apa itu adalah what ya. Contohnya adalah which book did you borrow from the library. Jadi interrogatif adjektifnya adalah ini ya, which. Jadi itu menjelaskan tentang buku kan, noun-nya adalah buku. Which. Selanjutnya adjective function. Ya. Adjective function yang selanjutnya adalah demonstrative adjective. Ya. Demonstrative adjective. Demonstrative adjective is an adjective that explains the meaning of a noun. Ya, jadi di sini demonstrative adjective adalah kata sifat yang menjelaskan arti ya dari kata benda itu sendiri. Makna dari kata benda. Contohnya adalah this home is hers. Ya, this ya. Jadi demonstrative adjective-nya adalah this. Menjelaskan bahwa rumah ini adalah miliknya. Ya, bahwa rumah yang ini gitu ya. Rumah yang ini. Kemudian numeral adjective. Numeral adjective is an adjective that shows the meaning of arithmetic numbers or quantities, whether certain or not certain numbers. Jadi numeral adjective ya adalah kata sifat yang menunjukkan bilangan, hitungan ya atau jumlah. Baik bilangan tertentu ataupun maupun tidak tertentu. Jadi contohnya adalah today is first we met. Ya, first di sini adalah numeral adjective. I shall visit her a few days ago. A few ini termasuk numeral adjective. Ya, artinya ini kan adalah today is the first time we met ya. Ini hari ini adalah hari pertama kalinya kita bertemu. I shall visit her a few days ago. Aku seharusnya bertemu dengan dia beberapa hari yang lalu. Ya. Sampai sini paham nih, Kak? Aku bingung sama yang bentar, interrogatif sama bentar. Kalau misalkan possessive adjective itu kepemilikan gitu kan, Miss? Ya. Nah, terus kalau yang interrogatif tuh ini kan pertanyaan, maksudnya tuh kayak ini bisa which atau what-nya itu berarti itu paling depan gitu ya, karena pertanyaan. Abis setelah itu terus baru diiniin dengan kata si benda. Okay. Jadi kan which book. Di sini kan which
kata bendanya adalah book. Ini kalau kuantitatif adjektif juga a whole food. Bukan a wall ya bacanya, a whole food. Jadi di sini menjelaskan bahwa apa bendanya kan adalah food. Ya makanan itu kan termasuk kata benda. Nah, ya jadi ini ya menjelaskan tentang makanannya. Seberapa banyak makanannya ya, kuantitatif. Makanya disebut in certain amounts or several atau beberapa dalam jumlah tertentu atau beberapa. Udah paham Jadi belum nih? kuantitatif ini kayak berapa banyak atau jumlahnya seberapa Betul. banyak gitu Ya, sih? menjelaskan benda dalam jumlah tertentu atau beberapa. Oke. Tapi kalau misalkan ini kan benda, tapi kalau misalkan kayak orang gitu tuh termasuk kuantitatif. Maksudnya Gimana tuh? Kuantitatif itu menunjukkan jumlah apa? Jumlahnya. Jadi jumlahnya misalnya kalau di sini tergantung konteks ya balik lagi. Jadi nanti kan kita pelajari tentang exercise ya, ada exercise-nya. Jadi tenang aja. Ya, nanti kita akan belajar lagi lebih dalam ada exercise-nya seperti biasa ya Kak ya. Terus kemudian tadi sampai di mana? Oh ya, distributif. numeral ya. Nah, distributive adjective ya. Yang selanjutnya adalah distributive adjective is an adjective that shows an object in the sense of being divided or separated. Jadi di sini adalah kata sifat ya yang menunjukkan benda dalam arti terbagi-bagi atau terpisah. Jadi kalau contohnya adalah the two teachers each had a red hat. Each ini kan maksudnya masing-masing. Ya. Jadi artinya kedua guru itu masing-masing bertopi merah. Paham belum nih Kak? Bentar. Jadi maksudnya distributif nih kita pakainya tuh saat apa gitu. Maksudnya ya, aku bingung deh. Ya ini kita jelasin dulu ya artinya ya. Artinya. Nah, jadi nanti di penggunaannya nanti akan kita lihat ya. Jadi penggunaannya ini ya artinya adalah digunakannya seperti ini. Jadi contohnya adalah the two teachers each had a red hat. Ini contoh kalimatnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kamu ketemu contoh kalimat yang seperti ini bahwa ini masuknya adalah distributive adjective. Ya, kemudian proper adjective ya. Is an adjective that shows the proper name of an object such as language, nation, or so on. Jadi proper adjective ini adalah kata sifat yang menunjukkan nama diri dari suatu benda seperti bahasa, bangsa, atau lain sebagainya. Jadi di sini contohnya adalah the Turkish Empire is very strong. Nah, kira-kira yang mana ini termasuk proper adjective-nya? The Turkish, guys, Miss? Ya, the Turkish ya. Dia sebagai bangsa ya, nation. Bangsa tadi. Nah, jadi ini kan udah tahu ya. Kemudian ini ya udah ya. Jadi nanti ada ini kan tadi udah aku jelasin lesson explanation, exercise dan akan ada homework ya. Kalau dari sini kira-kira udah cukup jelas apa belum nih? Udah lumayan ngerti. Tapi bisa kali nanti kalau ada yang ini aku tanya lagi ke Miss. Boleh. Aku dengan senang hati jelaskan. Kalau ini Miss, tadi kan nation itu bakal bangsa ya tadi? Bangsa. Terus atau or so on tuh maksudnya apa Miss? Maksudnya dan lain-lain. Atau dan lain-lain. Dan lain-lain sebagainya. Oke. Kita bentar. Bentar ya. Jadi materi-materinya yang ngedesain Miss semua. Iya, kenapa tuh Kak? Bagus banget. Serius nih? Ya baru mulai sekarang ya. Baru mulai sekarang aku desain-desain. Soalnya maksudnya biar lebih mempermudah aja sih Kak. Maksudnya kalau misalnya pakai teks gitu takutnya kamu agak susah menangkap gitu kan. Aku jadi biar lebih gampang ya murid-murid aku untuk mempelajari.
Tapi sih Miss jadinya kelihatan jadi apa berwarna gitu. Wah, hidupnya Seru. berwarna-warni nih. Iya. Ya, maksudnya biar lebih enak aja ya. Betul. Lebih presentable gitu. Iya. Oke, bentar ya. Buka. Oke. Oke, ini ya. Ini sekarang kita masuk ke contoh distributive adjective ya. Jadi Hmm, kalau distributif tadi kayak gimana ya contohnya? Kamu bisa buka materinya ya. Oke. Bentar. Distribute. Oke. Oh. Aku akan memberikan sebuah buku kepada masing-masing siswa di kelas. Apa coba? How do you say it in English? Ada. Oh, ini bentar, Mas. Tadi apa buku aku akan memberikan sebuah buku kepada masing-masing. Siswa di kelas. Oh, bentar. Masuknya berarti oh, ini ada aku akan I will give a book to each to each Hmm? student. Iya, Miss, benar. Masing-masing itu tadi baca Each, gimana ya. sih it ya? Each, Oh, each. it to oh, maksudnya each-nya tuh 2 kali, Miss. Enggak, satu aja. Each itu kan artinya Oh, masing-masing. enggak, aku kedengeran tadi kata Miss it gitu. Enggak, each. Oke. Berarti I will give a book to each student in the class. In the class. Masing-masing to each. I Masing-masing. will give a book To to each. to each. Student in the class. Beda nggak sih, Miss, kalau I murid will sama give siswa? a book to each student in this class ya. Oh, di kelas. In all this class. Siswa di Ya, kelas. murid kan student ya. Hmm. Tapi Miss, beda nggak sih murid sama siswa tuh? Sama. Oh, sama. Oke, selanjutnya. Setiap orang di kamar itu terkejut. Oh, pakainya itu. Ada setiap. Setiap artinya pakai apa nih? Setiap. Bentar, berarti pakainya ke... Bentar, pakainya apa ya? Ini Setiap. termasuk distributive adjective. Kalau setiap, bahasa Inggris setiap apa? Bentar, aku lupa. Aku lupa sih. Ini every. Ya, setiap orang apa? Everyone. Every person. Oh, oke. Every kamar itu. Di kamar itu. Every person in the room. Ya, terkejut. Shock. Gimana shock? Pakai Shock. ed. Ya, atau kalau itu bisa bilangnya astonished ya. Atau surprised ya. Surprise, Oh, bisa. astonished ya. Astonished itu ini ya bahasa levelnya lebih advance ya. Advance. Miss, Kalimat tapi atau kalau kayak tadi kan aku kan sempat salah yang everyone gitu, kayak itu bedanya apa, Miss, kalau everyone? Karena aku pernah bilang everyone gitu loh, setiap orang sama nggak every apa-apa sih. people. Nggak masalah. Bedanya apa sama Hmm. everyone dengan every person? Every people. Every Iya, person, sorry. everyone dan Everyone dan apa tadi person yang tadi Miss bilang? every person. Mm-mm. Ya, Oh iya, sama everybody, Miss. everybody. Ya, Mm-mm. jadi kalau everyone itu digunakan untuk menunjukkan jumlah.
Kak ya. Hmm. Lah, everyone. Oh, ini perbedaan everyone. Kan kamu suka ngeliat ya everyone dipisah. Mhm. Every dan one-nya dipisah. Sama everyone-nya digabung. Pernah nggak Oh dengar? iya, iya ya iya. Aku pernah baca malah. Everyone yang dipisah itu menunjukkan jumlah. Ya, sedangkan kalau everyone yang digabung itu artinya seperti everybody ya. Indefinite Oh, pronoun atau kata ganti. Ya. oh kata gue. Artinya memiliki arti setiap orang. Setiap everybody juga sama, ya. Hmm. Everybody juga setiap orang. Oke. Oh, oke oke. Setiap manusia, setiap ya. Jadi everyone itu lebih formal dibandingkan dengan Hmm. everybody. Everybody itu lebih casual. Kalau everybody itu lebih santai, Oh, informal. Jadi everybody itu bisa untuk digunakan sama teman-teman, tapi nggak bisa kamu ngomong sama everybody. everyone atau misalnya digunakan dalam bahasa di kantor ya ketika bekerja dengan teman-teman ada dengan orang kantor itu nggak bisa pakai everybody tapi bisanya pakai everyone. Dan everyone ini Oh, oke. Itu berarti everyone itu. ya everyone ini Oh, iya yang ngerti. digunakan dalam tulisan. Oh, Jadi iya kalau iya. everybody itu adalah pronomina ya atau disebut sebagai kata ganti orang. Kalau everybody itu artinya keseluruhan orang tanpa terkecuali, semua orang. Semua orang Hmm, tanpa gimana, Miss? Aku semua orang tanpa terkecuali. Kali. Semua orang tanpa terkecuali. Hmm. Everybody. Oh iya ngerti. Ngerti ngerti ngerti. Ini contohnya Tapi nih. Hmm. Contohnya misalnya everybody in this town knows hmm, where my house is. Semua orang di kota ini tahu rumah aku di mana. semua Everyone. orang. Ya. Every, oh, Sorry. Everybody. everybody. Everybody ya, everybody. Ah, Selanjutnya kalau ini selanjutnya everybody at school likes Miss Anna since she is a hmm. nice teacher and never mad at her student no matter what. Jadi everybody di sini adalah semua orang di sekolah Oh, suka dengan Miss Anna Anna. karena dia adalah guru yang baik Guru. dan tidak pernah marah Oh. ke muridnya apapun yang terjadi. Ya, jadi bisa pakai gitu ya everybody. Hmm. Itu contoh untuk everybody. Ya, atau everybody in the room does not want to talk to you because Hmm. you were mean to Joseph. Mean di sini artinya bukan artinya, tapi kamu jahat gitu ya. You are such a Oh, mean person kepada Joseph. oh. Tapi kalau somebody ya, Hmm. somebody ini kalau misalnya tadi kan everybody itu kan artinya orang secara keseluruhan, Hmm, tapi kalau itu justru sebaliknya. Somebody itu artinya seseorang yang tidak diketahui atau tidak disebutkan, ya. Somebody itu Oh, bermakna seseorang yang penting. Jadi misalnya somebody should come to pick me up. Seseorang seharusnya datang untuk menjemputku. Ya, tapi maknanya udah tahu ya seseorangnya siapa nih di sini somebody. udah Heeh. kayak udah Kalau pasti misalnya gitu. ya udah tahu ya orangnya siapa. Hmm. Seseorang yang penting, seseorang yang tidak diketahui atau tidak disebutkan. Ya, somebody should told me that no one coming. Seseorang harusnya memberitahuku jika tidak ada yang datang. You need to Hmm. talk to somebody who is competent in this Hmm. area, not me. Kamu harus berbicara dengan seseorang yang kompeten pada bidang ini, bukan aku. Jadi orang lain Oh. gitu ya. Nah, kalau anybody, ya, anybody itu sebenarnya maknanya mirip ya sama somebody, tapi bedanya Hmm. tuh digunakan pada kalimat yang berbeda. Kalau somebody itu digunakan untuk kalimat positif. Jadi kalau kamu udah pernah belajar tentang uncountable nouns dan countable nouns, kan some itu Hmm. bisa digunakan untuk kalimat negatif, sementara any untuk kalimat pertanyaan atau Oh iya ya. ya nggak sih? Nah, jadi sebenarnya sama ya. Jadi somebody itu digunakan untuk kalimat positif, sementara anybody itu untuk digunakan pada kalimat negatif dan kalimat tanya.
Ya, contohnya, is there anybody in your house? Kalimat tanya. Jadi bisa menggunakan anybody. Apakah ada orang di rumahmu? Gitu. Terus, misalnya, she wasn't anybody before she got popular on TikTok. Dia tadinya tuh bukan siapa-siapa sebelum jadi terkenal di TikTok. Itu bisa menggunakan anybody. Anybody can go to the library, so you don't need to be a member. Ya, siapapun bisa pergi ke perpustakaan itu, jadi kamu tidak perlu ya menjadi anggota. Udah paham belum sampai sini? Panjang banyak banget ya penjelasannya, dan aku jujur anybody tuh baru denger, Miss. Anybody baru dengar. Iya, baru dengar Sampai karena nobody. bahkan Ini belum ada kalau nobody-nya. oh iya, makanya aku tuh sempat, makanya tadi aku nanya, aku tuh sering banget denger kalau misalkan everyone itu aku sering nemu di tulisan, tapi kalau everybody orang yang ngomong gitu dari mulut orang langsung. Kalau dari tulisan Teman gitu aku belum, atau teman atau siapa tuh? Konteksnya apa? kayak nge-say gitu, kayak hi everybody gitu doang sih, kayak hi Ya, everybody, kamu how are pernah you. dengar nggak kalau everyone itu biasanya di ke apa di lingkungan kantor ya biasanya everyone. Oh, hi everyone. Oh, oke. Itu aku jarang sih kalau dengar Belum ya? everyone. Belum. Karena aku nemuin di tulisan terus everyone, everybody, sama tadi aku juga baru denger yang apa tadi, Miss, every person ya. Every person. Oh ya, every person. Every person itu lebih ini ya. Apa namanya? Formal ya, formal every person. Oh ya. Oke, kita lanjut ya. Oh, ini Oke. ada lagi nobody. Nobody mau jelasin nobody nggak? Boleh. Ya. Mau. Jadi kalau nobody itu kebalikan dari everybody. Ya, kalau everybody kan mencakup semua orang. Kalau nobody itu justru menjelaskan kebalikannya. Artinya nobody itu tidak ada seorang pun ya yang termasuk dalam cakupan yang dimaksud. Jadi misalnya contohnya nobody saw him coming to the office. Tidak ada satupun orang yang melihat dia datang ke kantor gitu. Nobody. Oh, karena no, udah depannya no, Ya. jadi ngerti. Kalau nobody. Ya, contoh-contoh lainnya, nobody wanted you to go. Tidak ada satupun orang yang menginginkan kamu pergi. Ya enggak? Nobody tried your cooking before. That is why no one knows how great you are as a cook. Ya, enggak ada satupun orang yang tahu bahwa kamu tuh pinter masak. Ya, sebelumnya tidak pernah ada orang yang mencoba masakanmu sebelumnya. Oleh sebab itu, tidak ada satu orang pun yang tahu kalau kamu tuh pinter masak. Gitu ya. Oh. Oke, kita lanjut exercise-nya. Kamu mungkin punya salah satu dari buku ini. Masih distributif adjektif? Oke, buku ini ada ini, kamu mungkin punya salah satu. You, bentar kalau boleh nggak sih, Miss, kalau misalkan bedanya probably yang mungkin itu sama maybe itu Maybe apa pakainya yang artinya? mana? Maybe kan mungkin. Maybe. Oh, probably. Ya, Oh, bedanya probably sama sama maybe. maybe. Coba di itu dulu, Kak. Diselesaikan dulu yang tadi soalnya. Yang tadi. Bentar, you may you may Kamu be. mungkin punya salah satu dari buku ini. You maybe have one of this iya benar, these books. Nah, jadi ya perbedaan probably sama maybe ya.
Kalau maybe itu digunakan ketika peluangnya itu masih 50-50. Belum pasti. Benar, ya. Kalau probably itu digunakan ketika menyatakan kemungkinan terjadinya itu di atas 50%. Oh, berarti kalau maybe itu kayak yang udah beneran. Belum pasti. Oh, oke. Nah, jadi nih ya, aku kasih tahu ini contohnya ya. Kalau never itu kan artinya tidak ya. Itu bisa dikatakan 0%. Ya, kalau hardly ever itu 10%. Masih ada kemungkinan ya. Kalau rarely artinya kan jarang. Itu artinya 20%. Misalnya kalau misalnya kamu we rarely talk ya. Kita jarang ngobrol. Kita jarang ngobrol. Kalau di persentase itu artinya sekitar 20% lah. Ngobrolnya itu sekitar 20%. Kalau seldom kan artinya apa? Jarang. Ya, jarang. Bedanya seldom sama rarely apa? Kan sama-sama jarang artinya. Nah, kalau seldom 30%, ya, lebih banyak. Tingkatnya lebih tinggi 30% daripada rarely. Kalau rarely itu 20%. Jadi apa sih namanya? Keseringannya itu lebih tinggi seldom dibandingkan rarely. Ya. Kalau occasionally itu 40% di atas seldom. Ya, jadi ada tingkatannya. Di atas occasionally ada sometimes. Sometimes artinya apa? Itu kadang-kadang juga. Ya, terkadang. Jadi kalau terkadang itu artinya udah 50%. Misalnya, oh aku kadang-kadang suka makan mie, ya. Jadi kamu misalnya sometimes I ate noodles, ya artinya bisa dibilang kalau kadang-kadang kan konteksnya 50% sering gitu ya. Kan kadang-kadang 50% kamu makan mie itu ya, instant noodles. Jadi 50%. Nah, kalau often itu artinya 60% persennya. Jadi dia lebih tinggi daripada sometimes. Lebih sering. Oh, jadi tuh ini mainnya kayak persen gitu. Iya, kalau dikategorikan pakai persen-persen ya. Jadi lebih gampang dicerna kan kalau misalnya pakai persentase. Jadi kalau frequently kan sering. Kalau frequently artinya di atas often, dia 70%. Ya. Kalau generally bedanya apa? Kan sama-sama nih frequently sama generally, ya. Itu 80%. Jadi dia lebih tinggi daripada frequently. Nah, kalau usually apa artinya? Usually. Kemungkinan. Nah, artinya dia udah 90%. Oh. Nah, kalau always selalu kan? Selalu, dia udah 100%. Jadi kalau misalnya I always go to the office, ya artinya udah 100%, kamu udah sering banget ke kantor gitu ya. Gitu Kak. Oh gitu ya. Jadi ternyata banyak sekali ya. Iya, sampai jelasin ke 100% loh. Ya, coba ini Kak. Yang tadi, yang tadi tuh kalimatnya adalah tadi apa? You may, makanya may aja. Mungkin itu may. You may have either. Ya, either itu salah satu. You may have either this book. Ya, kamu mungkin punya salah satu dari buku ini. Either itu adalah salah satu. Lawan katanya either adalah neither. Neither itu artinya tidak punya salah satu dari buku ini. Lawan katanya. Jadi ada neither, ada either. Nah, kalau either itu untuk kalimat positif, terus neither itu digunakan untuk kalimat negatif. Jadi kalau ada kata kalimatnya tidak punya, kalau aku tidak punya salah satu buku itu, pakai neither. Tapi kalau positif, ya tidak, dalam kalimatnya tidak ada kata tidaknya, itu kan kalimat positif, maka bisa pakai either. Either. Selanjutnya. Kamu mungkin, cuma udah ya sebentar. Masing-masing tangan memiliki 5 jari. 5 jari. Bentar. Ini masih sama kayak yang tadi. Yang ini ya, yang masih distributif ya.
Hmm. Uh, in each hand has 5 fingers. Yeah, each hand has 5 Hand, fingers. hand has 5 Laki-laki fingers. laki-laki tidak dapat dipercaya. Bentar, kalau tidak masuknya ke man cannot be trust. Oh, sebentar. Be trust mas. Man cannot be trust. Trust. Kata apa? Man cannot be trusted. Tidak dapat itu cannot, bener gak sih? Kalau distributive adjective jadi pakai neither ya, bisa pakai neither. Neither man cannot be trust. Neither man Jadi, can. Pakai cannot. Oke. pakai neither jadi neither. Miss boleh diketik gak sih neither tulisannya gimana? Bentar ya. Oke. N-E-I sebentar. Soalnya biar aku tahu. Neither. Zoom chat ya? Oh ya. Udah belum? Oh iya, neither. Itu Bacanya either, gimana sih, Miss? neither. Neither atau either. Ada satu lagi namanya either. Jadi Oke. E itu kan bacanya I ya. E. Hmm? E itu bacanya apa? Neither. Ya. Neither. Ya. Jawaban tidak. Sebentar. Datang hari Selasa ataupun Rabu, keduanya adalah baik. Datang hari Selasa ataupun Rabu, keduanya adalah baik. Keduanya adalah baik itu. Di sini bisa pakai either ya. Artinya keduanya. Oke. Rabu keduanya. Keduanya adalah baik. Ya. Ya, Miss. Come to, bentar. Datang hari. Selasa. Ataupun Rabu datang hari Selasa. Come today or come Thursday or Wednesday. Keduanya. Either. Keduanya kan Either either. are. Bukan Either kalau are. neither, kalau kamu pakai n ya, neither itu artinya tidak keduanya. Kalau either itu artinya keduanya. Either are good. Nah, either. Ya, jadi come on Tuesday kalau pakai nama hari ya, pakai preposisi apa nama hari? Nama hari. Preposisi, kamu udah belajar preposisi dong. Kalau untuk nama-nama hari pakai preposisi apa? In, on, at? Bentar, aku udah Ya. bentar. Sabar dulu ya, sabar dulu. Ya. Lupa. Itu in on at. Berarti dia ke hari itu ada di on ya, Miss. On Tuesday. Berarti datang hari Come on Tuesday or ini kalau yang Wednesday-nya pakai on juga.
Nggak usah, Atau sekali? langsung Oh, aja. Nah, tapi cara membaca ini hari Rabu, gimana tadi kamu coba baca? Wednesday. Wednesday. Gimana? Wednesday. 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 Jadi bukan dibaca Wednesday, bukan. Wednesday. Cara baca Wednesday. Wednesday. Coba. Wednesday. Ya, Wednesday. Ya, cara bacanya gitu. Oh, Wednesday. Oh, okay. Ya. Tuesday, come on Tuesday or Wednesday, either day is good. Either Ya, day is good. Oh ya, pakai either. Either. Neither. Nah, selanjutnya. Sebentar. Kamu mungkin tidak punya salah satu dari buku ini. Kalau tidak punya tadi pakai apa? Itu. Itu apa ini? Tidak punya itu yang neither. Neither. Nah, oh ya, neither. Mm-mm. Oh, tapi tulisannya emang nei gitu ya, Miss? Mm-mm. Bacanya neither. Oke. Kalau itu this you may you may Ya, neither. Bentar. Oh, you may neither this buku ini tidak punya salah satu. kamu mungkin tidak punya salah satu dari buku Tadi ini. salah satunya apa tuh ya yang Miss bilang? Kalau yang tadi kan kamu mungkin punya salah satu dari buku ini, maka kalimat bahasa Inggrisnya adalah you may have either. You Iya, may have. Jadi you may kalau have tidak punya salah satu dari buku ini, tinggal diganti aja either-nya jadi neither. neither. Ya, jadi gimana? Tidak punya. You You may neither. kebalik. You may Ne- have neither. Oh, Kamu mungkin tidak punya salah satu dari buku ini. oh ada have-nya ya, Miss? Ya, Tapi tidak kan tadi ada punya. have-nya. Punya itu kan have. Uh-uh. Punya kepemilikan. Artinya memiliki. Jadi Punya yang atau dibalik cuma neither sama have. iya benar. Either, Ya, neither, either. ya neither. Ya neither either. Ya. Coba ini yang lebih sederhana lagi ya. Ini termasuk possessive adjective. Bukuku berwarna biru. Bentar, my book is blue. Ya, my book is blue. Bungamu sangat cantik. Your flower is beautiful. Your flower is beautiful. Bungamu, bentar. Iya benar, your Ya, flowers. benar. Ya. Tapi pakai S kan ya, Miss, benar? Your Flower. flower. Ya, bisa ya. Buku ini milikku, bukan milikmu. This book. This book is mine. Is mine. Not bentar, kalau milik tuh Milik apa? Milikmu apa? iya. Kalau kamu not, apa? You. Not mine. Kan? Not yours. Oh iya, ke itunya ya, Miss, kata ganti. Itu tadi termasuk possessive pronoun ya. Kata ganti. Oh. Ya, sekarang kita masuk ke possessive adjective. Ya. Pesta kita, oh jangan deh. Yang gampang aja. Ya. Gue akan kasih yang gampang aja. Namanya terlalu panjang untuk diingat. Bentar. Kalau itu
Ingat berarti terlalu their name is the name is too long to remember. His name, Terlalu panjang. namanya. Oh, His name. this name. His. Oh, his His name. Ya, his name. His. Namanya, nya itu dia laki-laki, nya itu dia laki-laki. Oh, His nama. name. Oh iya, his name is too long, remember? Too long to Too remember. long to Terlalu remember. panjang untuk diingat. Jadi kalau terlalu itu pakai to. Kan udah belajar kan terlalu to yang Benar. tadi ya. Mm. To perbedaannya apa aja dengan enough, dengan very. Jadi gitu. Mm. Selanjutnya wajahnya sangat imut. Wajahnya nya itu bisa pakai bebas ya, dia laki-laki atau dia perempuan. Bentar. Kalau itu berarti benar, her face is very cute. Her face. Atau Her face. her face. Ya, Her face ya her face. is very cute. Ya. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Bentar, Bis. Aku waktu itu Miss pernah bilang yang cute sama apa sih itu lagi? Cute sama? Apa ya? Aku lupa deh, kayak sweet atau apa sih? Cute sama apa? Cute sama apa? Bentar. Imut tuh waktu itu. Cute dan apa? Funny, adorable. It's Cute dan adorable. Kalau adorable itu lucu ya? adorable. Menawan ya, menawan. Adorable. Menawan. Oh, menawan. Jadi kalau cute itu biasanya digunakan untuk orang yang terlihat lebih tua. Tapi kalau adorable itu terlihat sangat muda. Bisa untuk menawan ya. You're cute. Cute itu untuk apa? Jadi cute dan adorable itu memiliki makna yang serupa ya. Untuk seseorang yang berkarakter wajahnya lembut, mata besar, kayak gitu-gitu ya. Kayak itu yang apa? cute. Cute sama adorable. Jadi kalau adorable itu biasanya digunakan untuk orang yang terlihat muda. Jadi you have adorable daughter. Ya kan anaknya masih muda ya. Tapi kalau cute itu digunakan untuk orang yang terlihat lebih tua. Jadi bisa pakai cute. Oh. Apa bedanya beautiful dan gorgeous? Tahu nggak? Bentar, kalau beautiful itu kan cantik, kalau gorgeous itu tuh kayak apa ya? Bukan apa sih waktu itu? Kalau beautiful kan Kayak lebih cantik. dari Kalau cantik gorgeous, gitu loh. Gorgeous itu artinya dia kesannya tuh lebih mendalam daripada sekedar cantik, daripada beautiful. Jadi bisa diartikan dengan luar biasa cantik, elegan atau menawan. Itu ya, itu gorgeous. Oh, elegan. Ya, jadi banyak ya bahasa Inggris, macam-macam artinya. Ini banyak banget, jujur aku kayak belum ini banget. Tapi Belum yang selesai kayak yang satu, udah masuk lagi yang satu ya Kak ya. iya. Kayak aku yang positif adjektif mending lah. Terus kayak tadi yang distributif aku ngerti itu karena masing-masing. Terus yang proper itu ngerti sih tadi, makanya aku tanya itu yang or so on apaan, aku ternyata oh itu dan lain-lain. Terus udah sih mungkin itu. Kalau yang interrogatif itu sih Miss, paling aku mungkin agak biasa bingung membedakannya kayak misalkan itu yang pakai which sama what. Which sama what. Pokoknya itu aja ya. Ya, ciri-cirinya dia kalimatnya pakai pertanyaan which book atau what book gitu, kayak gitu lah ya. Pokoknya nggak jauh dari which atau what ya, itu. Ya, nggak jauh dari itu. Sama kayak misalnya yang tadi tuh yang the Turkish proper ya.
Ya, jadi itu ya pasti Oh nggak iya. jauh-jauh dari language ya, suatu benda seperti bahasa, language, bangsa, atau lain sebagainya. Jadi yang menunjukkan nama diri dari suatu benda. Oke. Ya, jadi PR-nya ya Kak ya. Aduh, ya. Kenapa kok aduh? Tuh nggak sih, Miss? Aku ngeliat materinya tuh kayak, ini sebenarnya pendek-pendek ya, Pendek-pendek. ininya. Maksudnya, Dibikin apa sih? poin-poinnya aja. Uh, tapi penjelasannya ternyata sepanjang itu. Panjang ya penjelasannya. Iya, soalnya aku bikin poin-poinnya aja, jadi ya nanti aku tinggal jabarin aja. Nah, sekarang kan tentang apa nih? Itu satu lagi yang, aduh Plot apa? ya. Ah, bentar. Itu loh, Miss, yang adverb ya. Oh, kata keterangan. Mm-mm. Adjektif. Nanti ya selanjutnya ya. Nggak mau Oke. kata benda dulu. Kata keterangan aja. Bentar, kata benda apa, Miss? Kata Itu benda yang ada di sekitar kita sih. Kayak misalnya buku, laptop, itu kata enggak, benda semuanya. maksudnya Mobil, apa? itu uh, apa bahasa Inggris? Oh, noun, noun. Noun kan? Ah, ya udah. Boleh sih, boleh. Boleh. Yang itu Noun, dulu, habis itu baru adverb. adverb. Berarti kata 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 benda, sifat, kata keterangan. kata sifat, kata benda, kata keterangan. Nah, Oke, kali ini boleh. membuat kalimat menggunakan adjektif. Adjektif ya. Hmm. Adjektifnya sesuai yang ini ya, yang kita pelajari kali ini bikin kalimat aja ya. Mungkin lebih gampang kamu bikin kalimat daripada bikin paragraf kali ya. Boleh, boleh. Sesuai dengan yang udah dipelajari aja ya, Kak. Sesuai dengan materi yang sudah dipelajari. Keterusan. Sudah dipelajari. Oke, balikan itu. Oke. Udah ya di WA ya. Oke, Oke, thanks so much Kak Efres. Nanti kita ketemu lagi ya. Hari apa ya, Kak? hari Kamis di jam 8.40. Oke, kita ketemu lagi hari Kamis. See you and bye-bye. Oke, Good night. bye, Miss. Bye-bye.